produk bersama dan produk sampingan. Sebelum membahas produk bersama dan produk sampingan, yang pertama-tama kita perlu membahas dulu apa itu biaya produk bersama dan hubungan antar produk satu dengan produk yang lain. Biaya bersama dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan sejak mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan. Identitasnya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bersama dapat digunakan untuk memproduksi berbagai produk. Antara suatu produk dengan produk lainnya memiliki hubungan yang dapat menghasilkan beberapa macam produk. Hubungan antara produk tersebut digolongkan menjadi beberapa macam konsep, yaitu produk gabungan, produk bersama, produk sekutu, produk utama, dan produk sampingan. Common produk merupakan beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama dengan fasilitas yang sama. Dari segi biaya disebut common cost. Common cost terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dapat diikuti jejaknya pada setiap macam produk. Sementara biaya overhead pabrik tidak dapat diikuti jejaknya pada setiap macam produk. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik pada biaya common disebut dengan biaya overhead bersama atau joint overhead cost. Salah satu contoh perusahaan yang dihasilkan produk common adalah produk susu dan mentega. Mereka menghasilkan susu bubuk untuk bayi, mentega, dan makanan bayi. Setiap produk diolah dengan mesin yang sama dan fasilitas yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda dan bergantian. Bahan baku dan tenaga kerja langsung juga dapat diidentifikasi pada setiap produk. Produk bersama atau joint produk adalah beberapa macam produk yang dihasilkan bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama. Dari segi biaya disebut biaya bersama atau joint cost. Joint cost terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Semua biaya tersebut tidak dapat diikuti jejaknya pada setiap produk. Contohnya, perusahaan penyulingan minyak, perusahaan pemotong hewan, dan perusahaan pupuk, dan lain-lain. Co-produk adalah beberapa macam produk yang dihasilkan dalam waktu yang sama, tetapi tidak dari proses pengolahan dan bahan baku yang sama. Dari segi biaya disebut cost of co-product, yaitu untuk elemen, bahan baku, dan tenaga kerja langsung umumnya dapat diidentifikasi pada macam produk tertentu. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik ada yang dinikmati secara bersama oleh beberapa macam produk. Contohnya, misalkan pada pabrik pengergajian dan sawmill, mereka dapat menghasilkan papan dan kayu lapis dari berbagai jenis kayu gelondongan. Kayu-kayu tersebut diproses sehingga dapat menghasilkan papan, dan begitu pula untuk kayu lapis juga dapat dihasilkan dari proses pengolahan tersebut. Produk utama adalah produk yang dihasilkan berdasarkan dari tujuan utama atau operasi perusahaan. Contohnya perusahaan mebel, produk utamanya yaitu berupa mebel seperti kursi, meja makan, lemari. Produk sampingan merupakan produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan, tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk. Contohnya, perusahaan mebel mereka memiliki produk sampingan seperti kayu bakar. Karakteristik produk bersama, koproduk, dan produk sampingan. 1. Harga jual produk utama lebih tinggi dari produk sampingan. 2. Dalam pengolahan produk bersama tidak dapat dihindari untuk tidak menghasilkan produk tertentu, sedangkan koproduk dapat dihindari untuk tidak menghasilkan produk tertentu. 3. Dalam pengolahan produk bersama, manajemen tidak dapat menggantikan jumlah atau kuantitas relatif dari setiap macam produk yang dihasilkan, sedangkan koproduk jumlah atau kuantitas relatif dari setiap macam produk yang dihasilkan dan dapat dikendalikan. Bersama sudah diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan perhitungan diperlukan alokasi biaya. Biaya produk bersama dialokasikan ke setiap produk bersama menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode harga pasar atau market value. Dalam metode harga pasar mencerminkan besarnya biaya yang diserap oleh setiap macam produk utama. Contohnya sebagai berikut. TX memproduksi 3 produk utama yaitu A, B, dan C dengan jumlah biaya bersama 3.000.
Cara menghitung alokasi biaya bersama produk menggunakan metode ini, yaitu jumlah biaya bersama Rp3.000 dibagi jumlah nilai jual Rp4.000 dikali nilai jual produk, misal A Rp1.000 sama dengan Rp750 untuk biaya alokasi bersama produk A. Dan untuk mencari harga pokok per unitnya, alokasi biaya bersama A Rp750 dibagi harga jual per unit A Rp10 sama dengan Rp7,5. Begitu seterusnya untuk menghitung produk lainnya. Kedua, metode biaya rata-rata satuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama, meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan yang menggunakan metode ini berpendapat bahwa semua produk yang dikerjakan dengan proses yang sama harus menerima bagian yang sebanding dengan total biaya gabungan berdasarkan unit yang diproduksi. Penentuan biaya untuk setiap produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan. Contohnya, untuk menghitung biaya rata-rata satuan menggunakan metode biaya rata-rata satuan ini, yaitu jumlah biaya bersama Rp3.000 dibagi jumlah unit produksi Rp400 sama dengan Rp7,5 untuk biaya rata-rata satuan produk. Dan untuk menghitung alokasi biaya bersamanya, biaya rata-rata satuan Rp7,5 dikali dengan unit produksi produk, misal A Rp100 sama dengan Rp750 untuk biaya alokasi bersama produk A. Begitu seterusnya untuk menghitung biaya alokasi produk lainnya. ketiga, metode rata-rata tertimbang. Pada metode ini, penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dengan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Contohnya, yang pertama, kita harus tahu dulu faktor penimbang untuk menjadi dasar nilai penimbang faktor-faktornya. Bisa kita nilai dari 1. Berat produk, 2. Volume atau ukuran produk, 3. Kesulitan pengolahan, 4. Lama pengolahan, 5. Keahlian tenaga kerja, 6. Jumlah bahan yang dikonsumsi. Setelah kita mengetahui nilai penimbangnya, untuk menghitung alokasi biaya bersamanya, jumlah alokasi bersama Rp3.000 dibagi jumlah nilai jual Rp1.000 dikalikan nilai jual produk, misalkan produk A Rp200 sama dengan Rp600. Dan untuk menghitung harga pokok per unitnya, alokasi biaya produk A Rp600 dibagi unit produksi produk A 100 sama dengan Rp6. Begitu seterusnya untuk menghitung produk lainnya. keempat, metode satuan fisik atau kuantitas. Metode ini berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu, seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Jika produk bersama mempunyai ukuran yang berbeda, maka harus ditentukan koefisien ekuivalensinya yang digunakan untuk mengubah satuan yang berbeda ke dalam satuan yang sama. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Untuk mengetahui alokasi biaya bersama dengan metode satuan fisik, yaitu setelah mengetahui persentase pemanfaatan bahan bakunya, langsung saja jumlah unit produksi dikalikan tingkat persentase pemanfaatan bahan bakunya. Kelima, metode harga pasar hipotesis. Harga pasar hipotesis adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lanjutan setelah pemisahan. Untuk menghitung alokasi biaya bersama dengan metode harga pasar hipotesis, yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu harga jual hipotesis masing-masing produk. Cara menghitung harga jual produk, misal produk A Rp1.000 dikurang biaya tambahannya Rp300
sama dengan Rp700. Begitu seterusnya menghitung produk lainnya. Selanjutnya, apabila sudah tahu harga jual hipotesis, maka menghitung alokasi biaya bersamanya. Jumlah alokasi biaya bersama Rp3.000 dibagi jumlah harga jual hipotesis Rp4.750 dikalikan nilai jual produk, misal produk A Rp700 sama dengan Rp442,10 dibulatkan jadi Rp450. Begitu seterusnya menghitung produk lainnya. Untuk menghitung biaya produk, yaitu alokasi biaya bersama produk, misal A Rp450 ditambah biaya setelah diproses lebih lanjut Rp300 sama dengan Rp750. Begitu seterusnya untuk menghitung produk lain. Untuk menghitung harga pokok atau unitnya, yaitu biaya produk, misal produk A Rp750 dibagi unit produksinya Rp100. Begitu seterusnya untuk menghitung produk lainnya. Selanjutnya mengenai akuntansi produk sampingan. Sebelum menetapkan biaya produk sampingan, kita harus tahu dulu apa itu akuntansi produk sampingan dan penggolongan produk akuntansi sampingan itu seperti apa saja. Sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut mempunyai nilai atau kuantitasnya yang lebih rendah dibandingkan dengan produk utamanya. Penggolongan akuntansi produk sampingan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, produk sampingan siap dijual setelah dipisah dari produk utama tanpa proses lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan perlu proses lebih lanjut setelah dipisah dari produk utama baru bisa dijual. Yang ketiga, produk sampingan siap dijual setelah dipisah dari produk utama dan dapat pula diproses lebih lanjut agar nilai jualnya lebih tinggi. Penentuan harga pokok produk sampingan ada beberapa metode yang mengalokasikan biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan. Yang pertama, metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam penghitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Metode tanpa harga pokok dibagi menjadi dua macam. Produk sampingan dapat dijual langsung setelah dipisah. Metode ini memerlukan penjualan produk sampingan berdasarkan penjualan kotor. Hal ini dilakukan karena biaya persediaan final dari produk utama dianggap terlalu tinggi sehingga menanggung biaya yang seharusnya dibebankan pada produk sampingan. Selanjutnya, produk sampingan perlu proses lebih lanjut setelah dipisah dari produk utama. Dalam metode ini disadari kebutuhan untuk membebankan sebagai biaya ke produk sampingan, tetapi bukan berarti alokasi biaya produk utama ke produk sampingan. Biaya pemprosesan dalam pemasaran produk sampingan setelah dipisah dicatat dan diperkirakan yang berdasarkan dengan produk utama. Angka-angka yang ada tetap akan diperhitungkan di dalam laporan laboratori sesuai dengan metode yang ada pada metode pertama. Dalam metode ini, hasil penjualan bersih produk sampingan dapat dihitung. Kedua, metode harga pokok pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Harga pokok yang diperhitungkan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Harga pokok ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi utama. Pengurangan biaya produksi ini akan mengakibatkan harga pokok persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Yang ketiga, metode harga pokok atau nilai pasar. Metode ini berusaha untuk menafsirkan biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarnya. Metode nilai pasar yang digunakan adalah penafsiran nilai pasar produk sampingan. Demikian penjelasan kami dari kelompok 2 akuntansi biaya STI Pajak Setia Banjarmasin tentang penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Kami berharap video ini bisa bermanfaat
belum? Ya. Gugup aku tuh ada lakian. Ayo. Buat harga produk. Warahmatullahi wabarakatuh.